Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku Tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka. Yang pada kesempatan ini kita akan membacakan ayat 75 sampai dengan ayat 77. Masih pada juz yang ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintarin yu'addi ilaik. Wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addi ilaik illa ma dumta alaihi qa'ima. Dzalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyina sabil wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Bala man awfa bi ahdi wattaqa fa inna Allaha yuhibbul muttaqin. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ayat 75. Dan setengah daripada ahlul kitab itu ada yang kalau engkau percaya dia satu pikul, dia akan menunaikannya kepada engkau. Dan setengah mereka ada yang kalau engkau percaya dia dengan satu dinar, tidak akan ditunaikannya dia kepada engkau, kecuali kalau tetap engkau mendesaknya. Menjadi demikian karena mereka berkata, tidak ada dosa atas kita terhadap orang-orang yang bodoh itu. Dan mereka katakan kedustaan atas Allah padahal mereka mengetahui. 76. Bahkan barang siapa yang menyempurnakan janjinya dan dia pun bertakwa, maka sungguhnya Allah adalah amat suka kepada orang-orang yang bertakwa. 77. Sesungguhnya orang-orang yang membeli dengan mempergunakan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka akan harga yang sedikit. Itulah orang-orang yang tidak akan ada bagian bagi mereka di akhirat, dan tidaklah Allah akan bercakap-cakap dengan mereka, dan tidaklah dia akan memandang kepada mereka di hari kiamat, dan tidaklah Allah akan membersihkan mereka dan bagi mereka siksa yang pedih. Selain dari segolongan ahlul kitab yang tidak mau mengakui kalau ada Rasul yang bukan dari Bani Israel, maka di samping yang jujur ada pula yang berlaku curang. Inilah pertimbangan secara adil, bahwa tidaklah semua ahlul kitab itu jahat belaka. Ada juga yang baik di samping yang jahat. Bahkan kelak kita akan sampai kepada ayat 113 dari surat Ali Imran ini juga yang mengatakan bahwa di kalangan ahlul kitab itu ada juga orang yang jujur di samping yang curang. Dan setengah daripada ahlul kitab itu ada yang kalau engkau percaya dia satu pikul, dia akan menunaikannya kepada engkau. Pangkal ayat 75. Itu adalah orang-orang yang jujur. Itu sebabnya maka setelah tinggal di Madinah selalu ramai hubungan perniagaan, jual beli, hutang piutang di antara kaum muslimin dengan orang Yahudi, sebab banyak juga di antara mereka yang jujur dapat dipercayai satu pikul barang atau satu timbangan emas akan dibayarnya dengan jujur. Dan setengah mereka ada yang kalau engkau percaya dia dengan satu dinar, tidak akan ditunaikannya dia kepada engkau, kecuali kalau tetap engkau mendesaknya. Asal lengah, lalai dan kurang diperhatikan niscaya uang satu dinar itu akan hilang.
hutang tidak akan dibayarnya atau dicarinya dalih untuk mungkir. Menjadi demikian karena mereka berkata, tidak ada dosa atas kita terhadap orang-orang yang bodoh itu. Sebabnya ialah pendirian yang tadi juga. Mereka merasa bahwa kelas dan martabat mereka di sisi Tuhan lebih tinggi. Apatah lagi sebelum Bani Nadir dihukum dengan pengusiran dan Bani Quraizah dihukum bunuh laki-laki mereka lebih dari 700 orang karena berkhianat besar. Maka seluruh pasaran di Madinah adalah di tangan mereka. Juga mereka mempunyai tukang-tukang emas, tukang jahit dan saudagar, di samping yang mempunyai kebun-kebun kurma yang luas. Sedang pihak muhajirin yang masuk ke dalam pasaran atau orang-orang Ansar Madinah sendiri di waktu yang mula-mula itu belum banyak. Maka oleh karena memandang martabat mereka tinggi, adalah di kalangan mereka yang berpendirian bahwa kalau Arab bodoh dan umi ini dikecoh, tidaklah kita akan berdosa. Malah menurut sebuah hadis, ada di antara mereka yang begitu kasar sehingga nyaris bercerai kepalanya dengan badannya oleh pedang Umar bin Khattab karena dia menunggu piutang kepada Nabi kita dengan kasarnya. Tetapi Nabi SAW menyambut dengan lemah lembutnya dan segera membayar hutang itu karena malu atas kerendahan budinya. Yahudi itu menyesal lalu langsung memeluk Islam. Maka di ujung ayat dikatakanlah rahasia atau latar belakang dari kecurangan itu. Dan mereka katakan kedustaan atas Allah padahal mereka mengetahui. Ujung ayat 75. Mereka mengatakan bahwa mereka boleh mengicu dan curang daripada orang yang dianggap bodoh dan umi itu ada tersebut dalam Taurat. Padahal Taurat sejati adalah wahyu ilahi. Adakah masuk akal Allah berizin Bani Israel mengicu dan berlaku curang kepada orang yang dianggap bodoh? Bagaimana kekacauannya akan timbul dalam masyarakat manusia kalau orang yang pintar diwahyukan oleh Tuhan bahwa dia akan boleh berlaku curang kepada yang dianggap bodoh. Di pangkal ayat sudah dinyatakan bahwa di kalangan ahli kitab ada yang teguh memegang kepercayaan, berhutang atau membayar, berjanji mau memenuhi. Tandanya tidak ada perintah dalam Taurat menyuruh curang kepada orang yang dianggap bodoh. Tandanya penafsiran yang bodoh ini adalah kedustaan mereka yang punya pandangan yang salah itu saja. Dan ayat ini pun amat penting kita perhatikan sebab di sini Al-Quran memberi kita tuntunan supaya bersikap adil, jangan ceroboh menuduh orang. Mentang-mentang orang Yahudi musuh Islam jangan dicap bahwa seluruh orang Yahudi jahat belaka tidak ada yang baik. Ayat ini menjelaskan bahwa di kalangan orang itu ada yang boleh dipercaya meskipun ada pula yang jahat dan curang. Sikapnya ditunjukkan oleh ayat ini pun patut kita teladan dalam pergaulan hidup kita. Kadang-kadang ketika kita masuk ke dalam sebuah negeri, karena kita mula masuk itu telah kecopetan, kita tuduh bahwa penduduk negeri itu pencopet belaka. Orang-orang Indonesia yang naik haji kerap kali menuduh Arab Makkah kasar-kasar sebab dia hanya berhubungan dengan Arab tukang jual air dan dia tidak berhubungan dengan penduduk Makkah yang terpelajar. Kadang-kadang dengan lancang pula menuduh orang Arab sangat kafir sebab ada ayat menyebut Arab yang berarti orang-orang gunung sangat kafir dan sangat munafik. Ayat ini mendidik kita yang bertinggi budi dan adil terhadap manusia walaupun kita sedang bermusuhan dengan mereka. Bahkan barang siapa yang menyempurnakan janjinya dan dia pun bertakwa, maka sungguhnya Allah adalah amat suka kepada orang-orang yang bertakwa. Ayat 76. Kemakmuran masyarakat pergaulan hidup tidak memandang perbedaan agama atau perlainan keturunan, ialah karena teguhnya masing-masing yang memegang janjinya. Sama-sama setia memegang amanat, karena kita yang sebagian memerlukannya akan lain. Akan lancarlah kemakmuran hidup itu jika dipatrikan lagi dengan takwa kepada Allah. Sebab Tuhan Allah lah yang menjaga kita semuanya. Oleh sebab itu dapatlah kita pahamkan bahwasanya ayat ini memberi peringatan kepada umat beriman agar teguh memegang janji-janji dengan sesama Islam, bahkan juga dengan bangsa lain pemeluk agama yang lain. Dan janganlah berpaham bahwa kalau agama orang telah lain dari kita, orang itu sudah boleh dikicuh dan dicurangi. Janganlah berpaham bahwa curang dengan orang yang beragama itu tidak berdosa. Apabila amanat dengan sesama manusia tidak dipelihara lagi, pastilah kekacauan akan timbul dan bertemulah kemakmuran bersama itu dengan jalan yang buntu. Janganlah sampai orang yang beriman memberikan teladan yang busuk, sebagaimana pendirian setengah ahli kitab itu. Hal ini sampai dihubungkan dengan takwa, artinya bukan semata-mata menjaga pergaulan hidup manusia saja, tetapi lebih mendalam lagi, yaitu karena takwa atau takut lalu memelihara hubungan baik dengan Tuhan, sebab semua manusia itu adalah makhluk Tuhan. Harga janji dan sumpah. Sesungguhnya orang-orang yang membeli dengan mempergunakan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka akan harga yang sedikit. Itulah orang-orang yang tidak akan ada bagian bagi mereka di akhirat. Pangkal ayat 77. Artinya ialah menerangkan orang-orang yang mudah saja mempergunakan janji dan nama Allah dan mudah saja mengucapkan sumpah-sumpah untuk membeli harta yang nilainya sedikit. Mudah dan lancang
saja menyebut nama Allah dan mudah dan lancang menyebut sumpah. Padahal harta yang hendak dipunyainya sedikit, baik ketika membeli atau ketika mengikat janji yang lain. Walaupun kekayaan yang diharapkan itu sebesar gunung emas, namun nilainya masihlah sedikit jika dibandingkan dengan harga nama Allah yang dibuat janji atau dibuat sumpah. Karena liciknya bersumpah dan pandainya menyusun kata, mungkin dia mendapat keuntungan, namun keuntungan itu hanyalah sedikit, sebab hanya akan didapatnya di dunia saja, dan di akhirat orang yang semacam itu tidak akan mendapat bagian sedikit pun. Di manakah perbandingannya di antara gunung emas di dunia dengan surga di akhirat? Apakah artinya kekayaan tidak halal yang diambil karena hanya pandai menyebar sumpah dengan gejala api neraka? Ada 3 riwayat tentang sebab turunnya ayat ini. Menurut riwayat pertama, di Bukhari dan Muslim, ada seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Ash'as. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Ash'as. Dia ini berkata bahwa diantaranya dengan seorang Yahudi terjadi satu perkara tanah. Yang punya tanah itu saya, tapi dikuasai oleh Yahudi dan dia tidak mau mengaku. Lalu saya datang mengadukan hal itu kepada Rasulullah. Kami keduanya dipanggil, lalu Rasulullah SAW bertanya kepada saya, adakah engkau punya keterangan lengkap tentang tanah itu? Saya menjawab, tidak ada. Lalu dia berkata pula kepada Yahudi itu, bersumpahlah bahwa tanah itu memang tanahmu. Sebelum dia mengucapkan sumpah, aku berkata, ya Rasulullah, jika dia bersumpah hilanglah hartaku, dan di waktu itu turunlah ayat ini. Riwayat kedua dari Bukhari yang diterima dari Ibnu Abu Aufa bahwa seorang laki-laki menjajakan barangnya di pasar, maka dia pun bersumpah demi Allah bahwa dia memberikan dengan harta itu barang yang tidak diberikan oleh seorang pun, karena maksudnya hendak merugikan seseorang muslim, maka turunlah ayat ini. Berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar di dalam Syarah Bukhari bahwa tidak ada berselisih di antara kedua hadis ini, bahkan mungkin sekali kedua kejadian inilah yang menyebabkan turunnya ayat. Riwayat ketiga ialah yang dibawakan oleh Ibnu Jarir dari Ikrimah bahwa ayat ini diturunkan mengenai diri 2 orang Yahudi, Huyai bin Akhtab dan Ka'ab bin Ashraf dan lain-lain, yang sengaja menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah dalam kitab Taurat. Sengaja mereka tukar-tukar isinya, lalu mereka bersumpah bahwa apa yang mereka sebutkan itu benar-benar turun dari Allah. Di dalam ayat ini bertemu 2 kata, yaitu janji Allah dan sumpah. Sudah terang bahwa janji Allah dengan kita makhluknya ini ialah akan bersikap benar dan jujur. Dan sumpah, di dalam bahasa Arab sumpah itu disebut yamin, jamaknya ialah aiman, asal artinya ialah tangan kanan. Karena bila orang bersumpah pada asalnya ialah berjabatan tangan kanan kedua belah pihak untuk menguatkan kata sambil mengucapkan sumpah. Apabila janji dengan Allah sudah dipermudah-mudah dengan mengucapkan sumpah, yang kemudian ternyata bahwa sumpah atau janji itu tidak jujur, hanya semata-mata karena mengharapkan nilai yang sedikit, tandanya masyarakat manusia akan mulai runtuh. Nama Allah sudah mudah saja dalam pasaran, dan janji dibuat karena hendak dimungkiri. Kepercayaan diri tidak ada lagi. Orang tidak lagi percayai. Sangatlah murka Tuhan kepada orang yang melakukan ini, sebab dia telah merusak dalam dunia. Padahal kehidupan manusia itu selain dari menegakkan percaya kepada Allah, hendaklah pula menegakkan pula mempercayai kepada semua manusia. Kalau amanat tidak ada lagi, karena dusta telah dikuatkan dengan sumpah, kerusakanlah yang akan timbul dalam dunia. Sebab itu Allah sangat murka. Dalam tahap pertama Tuhan memperingatkan bahwa orang itu tidak akan mendapat bahagia di akhirat, dan sambungan ayat berkata, dan tidaklah Allah akan bercakap-cakap dengan mereka, dan tidaklah dia akan memandang kepada mereka di hari kiamat. Inilah 2 siksaan yang amat hebat di akhirat. Orang yang luhur budinya akan merasa betapa hebat bekas ancaman Tuhan ini ke dalam hati. Apalagi ke arti diri kalau Tuhan tidak mau lagi mengajak kita bercakap. Usahakan bercakap, menulis saja pun Tuhan tidak. Sebab orang ini adalah orang yang kotor hatinya, karena hendak mencari sedikit dia mempermudah janji Allah dan mengucapkan sumpah. Tidak dihargainya orang lain, lagi tamak dan loba. Dan tidaklah Allah akan bersihkan mereka, karena jasmani dan rohani mereka telah mereka kotori sendiri dengan mempermudah nama Allah dan memandang enteng masyarakat pergaulan hidup, dan bagi mereka siksa yang pedih. Ujung ayat 27. 3 macam riwayat yang diterangkan di sini yang menjadi sebab turunnya ayat. 1 ialah seorang Islam yang perkara tanah dengan orang Yahudi si Muslim Ash'as, yakni yakin sungguh bahwa tanah itu memang tanahnya. Sayang keterangan yang ada padanya tidak lengkap, mungkin hilang ataupun saksi-saksi tidak ada lagi.
Si Yahudi berani bersumpah karena dia tahu bahwa keterangan-keterangan as telah hilang. Karena si Yahudi mempermudah sumpah dan dalam syarat perkara sudah tentu as kalah. Maka ayat ini memberi peringatan kepada orang-orang beriman jangan sampai meniru perbuatan Yahudi yang dengan mengucap sumpah dapat mengambil keuntungan yaitu tanah menjadi miliknya. Di dunia dia bisa menang perkara, tetapi di akhirat dia akan mendapat siksaan yang pedih. Dia pasti akan mati dan harta itu tidak akan dibawanya ke akhirat. Dikisahkan pula riwayat yang kedua, seorang laki-laki Islam sendiri bersorak-sorak menjajakan jualannya di pasar, mengatakan barang dagangannya jauh lebih tinggi mutunya daripada barang sianu. Dia membayar harga yang lebih tinggi daripada harga yang dapat dibayar oleh si fulan. Dia memakai sumpah pula, dia hendak mencari laba yang merugikan orang lain, lalu yang akan didapatkannya itu hanya sedikit sekali nilainya dibandingkan dengan siksaan yang akan diterimanya di akhirat kelak. Apalah harga diri kalau Tuhan tidak mau bercakap dengan kita dan tidak memandang kita sebelah mata dan kita dipandang sangat kotor dan Tuhan tidak bersedia membersihkan. Kisah ketiga ialah Yahudi yang memakai sumpah untuk memutar-mutar ayat kitab Taurat. Dengan bersumpah itu mereka hendak mencapai kemenangan sendiri di dalam bertukaran pikiran. Ini pun satu cara yang tidak jujur. Bagaimana satu pendirian agama hendak dipertahankan dengan sikap yang tidak jujur. Ketiga asbab nuzul ini bisa dipakai dan bisa pula disambungkan kepadanya beribu-ribu kejadian yang lain. Cobalah lihat betapa seorang presiden atau menteri atau pegawai tinggi negara ketika dia mulai menjabat pangkat itu bersumpah bahwa dia akan jujur melaksanakan tugas dan kewajibannya. Sumpah itu disanggupinya dan lantaran itu pangkat dan jabatan tinggi dipikulkan kepada dirinya. Kemudian ternyata janjinya kepada Allah dengan sumpahnya yang telah diucapkannya itu dilanggarnya. Apakah harga orang yang seperti ini di sisi Allah? Di dunia dia boleh sementara waktu duduk di atas tanah yang indah, naik kendaraannya mahal dan cukup dihormati kemana saja dia pergi. Tetapi tidak ada harganya di sisi Allah. Dan dikutuk dilaknat Tuhan di akhirat dan Tuhan tidak akan memandangnya walau sebelah mata. Pikirkanlah ini, ambil kiasnya kepada hidup di dunia. Kalau seorang pembesar negara tidak pernah lagi ditegur sapa oleh atasannya, adalah dia dipandangnya suatu siksaan batin yang suka diatasi. Ada menteri yang membunuh diri karena rajanya tidak memandang kepadanya seketika berhadapan. Tidak ada sakit yang lebih sakit dari itu. Berzina, meminum minuman yang memabukkan, berjudi, mendurhakai kepada dua orang ibu bapa dan lain sebagainya dihitung sebagai kabair. Ialah dosa-dosa besar. Tapi tidak ada satu di antara dosa besar itu yang mendapat ancaman sekarang orang memungkiri janji dan mempermudah sumpah ini sampai tidak akan ditegur sapa oleh Tuhan, sampai tidak akan dipandang sebelah mata, sampai dibiarkan tinggal kotor. Tepatlah apabila Rasulullah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak memegang amanat sekali-kali tidaklah benar imannya, dan orang yang bermudah janji untuk dimungkiri tidaklah ada agamanya. La imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahdalah. Tidak ada iman pada orang yang tidak ada amanatnya dan tidak ada agama pada orang yang tidak menghargai janji. Diriwayatkan Ahmad, Al-Bazar dan At-Tabrani dan Anas. Di dalam pergaulan hidup bernegara pun hal ini dapat kita pikirkan. Seorang pemimpin negara pezina dan peminum dan pemabuk hanya didesuskan orang saja, dan orang masih hormat kepadanya walaupun dosa itu dosa besar. Tetapi kalau dia sudah mempermudah sumpah dan janji, berjanji 1000 kali diteguh sekali tidak, mulailah rakyat bosan, mulai jatuh muruahnya di hadapan rakyat yang dipimpinnya. Kadang-kadang orang tidak sabar lagi, lalu digulingkan orang dia dari kedudukannya karena membuat jijik dan membosankan. Biar dia pezina, peminum dan pemabuk masih didiamkan orang, tetapi kalau dia telah mempermudah sumpah dan janji, telah mulailah dia merugikan masyarakat yang dipimpinnya itu, dan waktu itu tidak akan dimaafkan orang lagi. Ketika tafsir ini diperbuat pemimpin demikian disebut penjual kecap. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.